Berlatar di sebuah arena pertarungan bawah tanah, kisah akan berfokus pada seorang petarung bernama Peter. Ini orangnya yang mana ia baru saja menyelesaikan sebuah pertarungan dan langsung pulang ke rumah setelah dia mendapatkan honor dari pekerjaannya itu. Có nhớ mua đồ cho em không? Để anh nấu cho. Sesampainya di rumah, Peter mengajak sang istri yang kita sebut saja Rumsih duduk berduaan memandangi laut sambil mengenang masa-masa saat masih bobogohan dulu. Namun baru saja momen indah itu berlangsung, tiba-tiba Peter mendapatkan sebuah panggilan dari atasannya untuk melakoni sebuah pertarungan yang imbalannya sangat besar, bahkan cukup untuk membiayai operasi mata Rumsih yang disinyalir mengalami gejala kebutaan. Tiền cược lớn như về Việt Nam chữa mắt cho lành. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Peter lantas memohon izin dan berjanji bahwa pertarungan ini akan jadi pertarungannya yang terakhir. Sedangkan Rumsih yang mengenal betul watak keras kepala Peter pun tak banyak berkomentar, selain karena dia paham bahwa yang akan Peter lakukan ini adalah demi kesembuhannya juga. Sebut saja Junaid, seorang kriminal keji dan yang paling keji di antara para kriminal keji, yang setelah Peter mengalahkan petarung miliknya, Junaid langsung mengajak Peter untuk bergabung ke dalam tim yang jika menolak ajakannya, Peter terancam akan menanggung resiko yang akan disesalinya seumur hidup. Valenti! Janjinya pada sang istri membuat Peter tak menggubris permintaan itu dan memilih untuk pergi dari sana. Yang hal tersebut tentu sangat membuat Junaid marah dan... Bây giờ nói cái gì? Lưu manh, cặn bã. Thắng mình sao quạo. Mày muốn chơi? Được. Dalam waktu singkat, Junaid terlihat sudah berada di rumah Peter untuk menemui Rumsih yang tengah menunggu kepulangan Peter. Dan betapa terkejutnya Rumsih ketika Junaid memaksanya bersiap untuk sebuah hukuman yang mau tidak mau harus Rumsih tanggung sebagai resiko akibat kesalahan yang dibuat oleh suaminya tadi. Kembali kepada Peter yang begitu siuman dari pingsannya, ia pun segera pulang dengan sangat buru-buru. Namun betapa sedihnya ia ketika melihat sang istri yang sudah tidak bernyawa lagi dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Pada saat itu juga Peter langsung kembali ke tempat pertarungan tadi, yang di sana tak ada siapa-siapa lagi kecuali seorang petugas kebersihan yang dulu anaknya pernah Peter habisi di atas arena. Meskipun orang itu sangat membenci Peter, namun ia sama sekali tak menyimpan dendam, bahkan mengingatkan Peter supaya tetap tegar dan mengikhlaskan kepergian istrinya. Mắt đợt mắt. Tak hanya membantu memulasara mayat istri Peter, si orang itu pun bahkan memberitahunya tentang lokasi di mana si Junaid bersembunyi, tepatnya di sebuah desa Gunung Halimun yang berada di pedalaman hutan Vietnam. Dan sebelum pergi, dia pun berpesan agar Peter tidak melakukan balas dendam, karena cara itu bukanlah resep yang tepat untuk penawaran rasa sakit yang Peter alami saat ini. Tôi không cản bước cậu. Và báo thù không phải là thuốc giải. Selanjutnya kita diperlihatkan pada anak buah Junaid yang tengah mengejar dua orang bocah di tengah hutan, di mana rupanya bocah itu merupakan penduduk asli di sana yang nantinya Junaid akan jadikan mereka sebagai umpan untuk memperdaya kepala desa setempat agar mau diajak kerjasama dan tak mau mengganggu aktivitas bisnisnya.
Apa yang Junaid rencanakan benar-benar telah berjalan dengan sempurna, di mana Pak Kades benar-benar terpedaya dan tak ada upaya apapun untuk menyelamatkan dua bocah warganya tersebut. Alih-alih beliau bahkan menarik mundur pasukannya dan menghentikan pengejaran. Ngươi dám do nạt ta. Bằng 5 tấc lưỡi khó mà tiếp phục được Hoàng Phá. Yên tâm. Theo Ba Râu thì yên ổn. Di sisi lain, Peter baru sampai ke sebuah tempat di mana dulu ia pernah dibesarkan, yaitu sebuah yayasan kecil di daerah dekat Gunung Halimun yang kita sebut saja Rumsyah. Ini rarainya. Di situ Peter langsung meminta Rumsyah untuk mencari tahu tentang Junaid. Setelah mendapatkan hadiah berupa sebuah buku, Rumsyah segera mengantarkannya ke tempat Pak Kades Gunung Halimun yang tak lain adalah pamannya sendiri, berharap Pak Kades bisa membantu memberikan informasi yang Peter butuhkan. Ban ba. Cô giáo. Phi, thầy của con từ Banadi mới về nước. Chú có biết một người tên Ba Râu? Dia bernama Pongkor, salah satu penduduk desa Gunung Halimun yang memilih mengkhianati desanya sendiri demi imbalan besar yang Junaid janjikan. Dan ketika Pongkor tengah melakukan sebuah pengintaian, dia malah terciduk oleh penduduk desa dan tak punya pilihan lain kecuali melawan dengan cara seperti ini. Sesampainya di markas, Pongkor mendapat kabar dari anak buahnya terkait mereka yang masih kekurangan jumlah personil, dan atas perintah Pongkor, mereka pun pergi ke perkotaan dan menyamar sebagai pengusaha perkebunan jagung sehingga 4 orang gadis berhasil dikelabui. Bahkan Rumsyah pun ikut terjerat ketika dia tengah berjalan di hutan sendirian. Sementara itu terlihat Peter masih bercengkrama dengan Pak Kades terkait banyak hal soal Junaid, termasuk tentang sejauh mana hubungan beliau dengannya. Yang setelah mendapatkan sebuah jawabannya, Peter pun memintanya untuk bekerja sama. Namun hal itu ditolak mentah-mentah karena Pak Kades tahu betapa berbahayanya si Junaid ini. Dừng ở đây. Kecewa atas penolakan tersebut, Peter bahkan sempat menganggap Pak Kades sebagai pengecut dan ia pun memilih pergi dari sana untuk beristirahat. Namun di saat hendak memasuki rumah, dia baru sadar ternyata sudah ada seseorang yang menunggunya di dalam sana dan... Ya, keberadaan Pongkor di sana tak luput dari pengawasan warga yang kemudian dengan serentak menembakinya, sehingga dia pun berpikir tidak akan mungkin bisa selamat kecuali dengan mengeluarkan jurus langkah 1000. Chắc là có chuyện. Di sisi lain, Rumsyah dan anak didiknya mencoba untuk melarikan diri di saat anak buah Junaid sedang lengah. Namun tak berselang lama, datanglah seorang penjaga yang meskipun Rumsyah berhasil mengalahkannya, namun dia tak bisa mengontrol kegaduhan yang membuat penjaga lain merasa curiga. Dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya mereka mulai tertangkap satu persatu sampai akhirnya Peter pun datang dan berhasil merubah keadaan sehingga mereka bisa berkumpul dan melanjutkan kembali pelariannya. Để ta nói. Thật sự.
Mengetahui hal itu, Junaid pun langsung memerintah Pongkor untuk mencari dan mengurung mereka kembali ke tempatnya. Yang entah bagaimana bisa si Pongkor berhasil menemukan Peter CS dalam waktu singkat dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Quay lại, chạy. Pada aksi pengejaran kali ini, anak buah Pongkor tak sengaja menghabisi salah satu anggota Peter CS, di mana hal itu sungguh membuat Peter murka, di mana dia memutuskan untuk memilih memburu mereka dan menyuruh anggotanya untuk berangkat terlebih dulu. Di sisi lain, rupanya Pongkor telah membagi timnya menjadi dua kelompok, yang dalam hal ini anak buahnya ditugas untuk melawan Peter, sementara dirinya sendiri akan menangkap Rumsah dan tawanannya yang lain selagi Peter tidak bersama mereka. Nghe chị, hai đứa ngồi yên đây nha. Dạ. Setelah menangkap Rumsah, Pongkor memilih untuk menunggu kedatangan Peter karena dia ingin melakukan balas dendam setelah tempo hari gagal menghabisinya. Ketika Peter sudah dikalahkan, Pongkor justru memilih untuk menunggunya kembali bugar dan melanjutkan perkelahian, yang dengan itu Pongkor akan bisa kembali memukulinya dengan sangat puas. Namun dia tak menyadari jika Peter sudah memasuki tahap mengenang masa lalu, yang hal ini dipastikan jika dia akan jauh lebih kuat lagi. Dan meskipun Pongkor sudah dikalahkan, namun Peter masih kehilangan dua orang anggotanya, sehingga dia tak bisa langsung kembali dan memilih untuk mencari mereka terlebih dahulu. Dan tak berselang lama, datanglah dua anggota yang hilang tadi bersama seorang pria botak yang secara kebetulan telah menemukan mereka. Sayangnya Peter tak sedikit pun menaruh curiga pada si botak, sehingga Peter bersama Pak Kades telah berada di markas si Junaid dengan kondisi tangan yang sudah terikat, di mana mereka sudah dijebak dan akan dikambing hitamkan atas kasus hilangnya anak-anak gadis dari kota. Sedangkan Junaid sendiri akan menggantikan Pak Kades untuk memimpin desa Gunung Halimun. Akan tetapi setelah anak buahnya habis, Junaid lantas keluar dari persembunyiannya untuk kabur ke tempat lain. Yang betapa terkejutnya ia ketika mengetahui jika ternyata Peter masih berada di sana dengan menyamar menjadi hiasan mumi, sehingga dia bisa lebih leluasa melampiaskan dendam atas kematian istrinya. Tại sao mày giết vợ tao? Viên tiếp theo sẽ xuyên thủng đầu mày. Ketika sedang terpojok, Junaid sempat-sempatnya memperlihatkan sebuah rekaman kejadian yang dialami Rumsi, di mana hal tersebut tentu membuat Peter menjadi oleng, sehingga Junaid bisa dengan mudah membalikkan keadaan. Namun karena terlalu emosi, Peter seolah tak merasakan rasa sakit, di mana dia berhasil mengalahkan Junaid dan langsung menghukumnya seperti yang telah Junaid lakukan terhadap istrinya tersebut. Mày quả là một thằng khổ may mắn.
Polisi yang masih melakukan pencarian terhadap Junaid memutuskan untuk kembali ke markasnya dan mendapati Junaid sudah tak bernyawa dengan kondisi yang menyedihkan, di mana setelah kematian itu tersebar, Pak Kades berikut semua warganya pun merasa sudah tak ada yang perlu ditakutkan lagi karena kini Junaid sudah benar-benar lenyap dari peredaran duniawi.